Yang langsung saja kita akan membedah topik kita untuk pagi hari ini. Hari ini kita berbicara tentang masalah korupsi yang memang sepertinya tidak ada habisnya kalau bisa kita lihat di Indonesia sendiri. Sampai saat ini masih menjadi permasalahan juga. Salah satu yang menarik adalah kemarin sewaktu diadakan debat kandidat untuk para peserta dari Pilpres ini sendiri. Kalau Anda sendiri melihat sebenarnya, apakah keduanya ini sudah cukup mumpuni untuk bisa membawa Indonesia ke negara yang bebas korupsi nantinya? Jadi kita tinggal menyaksikan nanti apa yang akan mereka lakukan setelah janji-janji dituliskan. Salah satu dari keduanya pasti akan menjadi pemimpin di negeri ini, di republik ini. Kita menyaksikan atau rakyat banyak sudah sering melahap janji-janji yang akhirnya kecewa. Karena apa? Karena bukti dari janji-janji itu nyaris tidak direalisasikan secara benar, secara sempurna. Bahkan mungkin tidak sampai separuh yang direalisasikan dari janji-janji itu. Contoh adalah ketika musim kampanye tiba, semua berteriak anti korupsi. Semua berteriak bebaskan negeri ini dari korupsi. Tetapi ketika memerintah atau ketika menjadi pejabat, penyelenggara negara, mereka permisif terhadap perilaku korupsi, mencari-cari alasan bagaimana supaya tindakannya itu tidak disebut sebagai korupsi misalnya. Banyak kemudian pejabat yang tadinya teriak lantang, potong jari saya kalau dia korupsi, kalau korupsi, koruptor dihukum mati dan sebagainya, toh akhirnya dia berurusan dengan KPK, tertangkap tangan, menerima suap, melakukan praktek buruk itu, praktek korupsi itu. Artinya ada kesenjangan yang luar biasa antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Jadi mencari pemimpin sejati itu sama dengan mencari pemimpin otentik. Pemimpin otentik itu yang satu antara kata dan perbuatan. Tetapi inilah problem kita saat ini. Nah, dari debat kemarin yang kita saksikan, tentu saja dua-duanya punya resep masing-masing. Pak Prabowo Hatta misalnya resepnya adalah dengan salah satunya dengan memberikan kehidupan yang layak kepada pejabat negara, kepada pegawai-pegawai negara yang berada di posisi penting, meskipun waktu itu belum dijabarkan penting itu di apa saja. Lalu kemudian pasangan Joko Widodo Yusuf Kala menyebutkan akan membuat sistem yang terbuka, sistem yang transparan, yang siapapun akan duduk di situ, siapapun orangnya, pejabatnya, maka dia akan tunduk terhadap sistem itu, sehingga dia mau tidak mau dipaksa oleh sistem itu untuk tidak berperilaku korup. Dua-duanya punya resep. Tentu saja kita akan mempertanyakan, tinggal nanti bagaimana aplikasinya. Yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah para penyapu lahan yang kotor itu, lantai yang kotor itu adalah orang-orang yang mereka sudah bersih dengan urusan persoalan seperti ini, atau mereka yang bukan pula dikelilingi oleh orang-orang yang berlumuran dengan kotor. Berarti dengan kata lain, selain kita harus fokus kepada visi dan misi mereka, apakah dari kedua orang calon ini sebenarnya yang mana yang memang fokus untuk pemberantasan korupsi? Nanti juga jika pun terpilih, kita harus juga melihat apakah para pembantunya ini memiliki track record yang cukup bersih sebenarnya. Betul, bukan hanya pembantunya. Proses untuk menuju ke sana itu para calon ini mestinya mereka sudah tidak dibebani oleh hutang budi yang nanti terkait dengan orang-orang yang punya kepentingan yang notabene menghambat jalannya pemberantasan korupsi. Ini harus clear dari awal. Nah, berbagai resep bisa dilakukan. Misalnya, ya kita mempertanyakan apakah betul dengan menggaji seluruh pejabat, menaikkan berlipat-lipat gaji pejabat, menjamin kehidupan mereka, otomatis akan menghilangkan korupsi. Itu menjadi pertanyaan besar, karena korupsi tidak sekadar disebabkan oleh kebutuhan, tapi di dalam dimensi perilaku korup itu ada yang disebut dengan ketamakan, keserakahan. Dan tidak ada limit dari masalah kebutuhan itu ya? Ketamakan dan keserakahan. Kalau karena kebutuhan, korupsi yang karena kebutuhan, memang secara ekonomi kita hitung, oh ternyata dia tidak cukup. Misalnya polisi lintas dia dengan gaji yang sangat kecil, dia mengambil recehan sekadar untuk menambal biaya hidup sehari-hari,
sekedar untuk cukup ini, itu adalah korupsi juga. Tapi itu adalah korupsi yang by need, untuk kebutuhan. Tetapi ketika orang pejabat dengan gaji yang sudah 150 juta minimal, 200 juta per bulan, toh ternyata masih tertangkap tangan menerima suap misalnya 5 miliar. Ini bisa disebut dengan ketamakan. Sudah mendapatkan remunerasi berlipat-lipat dengan alasan bahwa dia memegang jabatan yang strategis. Tetapi dia meloloskan banyak orang yang mestinya membayar sekian pajak, dia hanya membayar kurang dari separuhnya misalnya, dengan mengharapkan keuntungan itu masuk ke kantong dia. Ini artinya korupsi dengan ketamakan, korupsi yang didasari oleh ketamakan, yang didasari oleh kerakusan, itu tidak bisa didekati dengan menaikkan gaji mereka berapapun, karena tidak akan pernah cukup seperti itu. Nah, ini kritik, karena itu sistem itu tentu saja jauh lebih penting. Yang pertama-tama kali untuk untuk menegaskan supaya tidak lagi terjadi korupsi adalah membangun sistem itu dibarengi dengan teladan. Baik, harus ada teladan ya pada dasarnya seperti itu agar bisa dicontoh oleh masyarakat juga. Kita akan tanya dulu pendapat pemirsa kita untuk pagi hari ini. Kita akan ke Pak Kadir ya. Ada Pak Kadir dari Jakarta. Halo, selamat pagi Pak Kadir. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kadir. Iya Pak Kadir, bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah yang harus diperbaiki sebenarnya di negara ini agar Indonesia bisa terbebas dari korupsi? Ya, terima kasih. Jadi sebelum menjawab itu, saya beritahu dulu mengenai sejarah si korupsi ini. Korupsi yang ada membenci, ada mencintainya. Sebenarnya korupsi ini sudah terjadi sejak zaman tahun 67 ya, sudah terjadi zaman Orde Baru masuk, sudah korupsi terjadi. Cuma masa itu bukan namanya korupsi, tapi bagi-bagi duit negara, mulai pimpinan sampai bawahan, itu yang terjadi sejak dulu. Dan itulah yang terjadi terus terbawa-bawa, sehingga kalau katanya dulu di bawah meja korupsinya, terus di atas meja, terus sekarang meja-mejanya diangkat, sebenarnya sudah terjadi dan sudah dinikmati oleh banyak pejabat. Dan oleh karena itu, ini perlu diberantas karena sudah berakar. Bahkan rakyat juga sudah menikmati hasil korupsi. Bahkan kalau kita tidak hasil korupsi sudah dibagi-bagikan kepada rumah-rumah ibadah. Nah, ini yang harus kita perlu ubah. Nah, kenyataan yang ada sekarang bahwa pemerintah sudah berhasil lah katakannya untuk memulai memberantas korupsi tanpa memandang bulu. Terima kasih kita kepada pemerintahan semasa SBY ini. Dan sekarang bagaimana selanjutnya untuk pemerintah yang akan datang, sangat bagus sekali cara yang dibikin oleh salah satu capres yaitu Pak Jokowi dengan sistem. Terbukti di DKI bisa berhasil meningkatkan penerimaan hampir 100% untuk periode yang sama. Karena rakyat tidak bisa lagi main-main, pembayar pajak tidak bisa lagi main-main. Sebab kalau kita lihat dahulu itu penerimaan negara hanya 50% dari yang seharusnya diterima oleh negara. Dari penerimaan yang 50% ini hanya paling 60% yang terrealisir. Jadi boleh dikatakan hanya 30% dari kemampuan negara yang terrealisir selama ini dalam masa mendatang. Pak Kadir, dengan kata lain sebenarnya Anda ingin menjelaskan sistem yang harus diperbaiki itu, begitu ya? Sistem yang terbentuk nanti harus memperkecil korupsi gitu ya? Ya, revolusi mental yang mudah-mudahan berhasil oleh pemerintahan yang baru di Bapak Jokowi. Maka Jokowi lah harus kita pilih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi Pak Kadir dari Jakarta. Kami juga masih mengundang Anda terus pemirsa. Silakan telepon kami di 021583022 jika Anda ingin menyampaikan pendapat Anda sehubungan dengan topik kita pagi hari ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Kami masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama dengan kami. Dalam dunia yang serba instan dan cepat, kita semua butuh smartphone yang hebat. Semuanya bisa kamu lakukan dengan Advan Android S5J. Smartphone hebat untuk kamu yang suka cepat. The power of now. Advan Android S5J. Tes? Kalau tes, ya jamu tetes bioaktiva, pasti. Difermentasi dari 100% herbal dan rempah alami Nusantara. Tes, jamu tetes ya bioaktiva. Apa
white coffee. It's so creamy. Any time of the day, this is my perfect white coffee. Lembut creamernya, beli 3 gratis 1. A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Kini, setiap detail keindahannya semakin memukau. Beleza tuh. Polytron memang canggih. Inovasi baru dari mie sedap, mie goreng ayam crispy. Lagi lapar, par-par, bosannya standar, dar-dar. Mie sedap, berarti bikin goyang-goyang pipi. Kekernya renyah. Dari Wings Food. Melihat Indonesia dari kacamata itu, bangga? Penegakan hukumnya beres, maka pertumbuhan ekonomi akan beres dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Keteladanan itu memang dari atas ke bawah. Rasa perih itu hilang ketika kita makin mendekati ke titik kesejahteraan. Mengambil keputusan itu membuat keputusan yang tidak berpihak kepada alam. Mata Najwa on Stage melihat Indonesia, Rabu 11 Juni jam 8 malam, dipersembahkan oleh Jakarta Fair Kemayoran kembali hadir. Selalu ada kemeriahan di pameran terbesar, terlama, dan terlengkap se-Asia Tenggara. Diskon dan promo produk-produk unggulan, nikmati aneka kuliner khas dan lezat. Arena bermain anak yang penuh keceriaan. Miss Jakarta Fair, meriahnya karnaval, dan panggung seni budaya. Aksi terbaik musisi tanah air selama 31 hari. Grand prize bernilai ratusan juta rupiah. Ayo, kita ke Jakarta Fair Kemayoran. Tidak ada yang lebih mulia dari apa yang sudah dilakukan 10 tahun oleh Eagle Awards. Mengajak generasi muda berperan secara kreatif di dunia film. Pasti di baliknya ada kerja keras, ada kerja sungguh-sungguh. Ini menjadi salah satu yang menjaga ekosistem supaya perfilman Indonesia tetap terjaga dan memang harus dibangun. Salah satunya dengan event seperti Eagle Awards ini. Stand Up Comedy Festival 2014, 3 hari lagi. Ya pemirsa, Anda masih terus bersama dengan kami dan kini kita akan meminta pendapat warga Jogja secara langsung. Sudah ada Ibu Endar atau Mbak Endar yang sudah bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Endar. Selamat pagi Mbak Elvita. Selamat pagi Mbak. Mbak, jadi kalau menurut Mbak Endar sendiri, apakah sebenarnya masihkah kita bisa mengharapkan adanya seorang pemimpin sejati yang bebas korupsi? Ya tentu saja, karena dengan pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memiliki wacana untuk anti korupsi, untuk upaya pemberantasan korupsi ya Mbak. Bukan hanya sekedar wacana atau hanya menjanjikan semata, namun tetap harus merealisasikan dengan langkah yang nyata, dan di mana nanti para kandidat capres dan cawapres itu diusahakan untuk netral, tidak membela masing-masing pihak, di mana di sini nantinya bisa meningkatkan upaya pembersihan tindak pidana korupsi ini dengan maksimal, sehingga akan tercipta nantinya pemerintahan yang bersih, di mana di sini calon presiden dan calon wakil presiden itu nantinya akan meningkatkan kerja nyatanya melalui mungkin institusi KPK yang diperkuat untuk bisa mengupayakan pembersihan tindak pidana korupsi yang ada pada saat ini. Oke, Mbak Endar, jika Anda bisa mengatakan sesuatu kepada para capres dan juga cawapres ini yang akan bertarung pada 9 Juli 2014 nanti sehubungan dengan pemberantasan korupsi, ya, apa yang ingin Anda katakan? Apa? Ya, Mbak Endar masih bisa mendengar saya? Ya, Mbak Endar, jika Anda bisa mengatakan sesuatu kepada para capres dan juga cawapres yang akan maju dalam Pilpres ini, yaitu Prabowo Subianto Hatta Rajasa, Joko Widodo Yusuf Kala, apa yang ingin Anda katakan kepada mereka sehubungan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia? Untuk para kandidat capres dan cawapres tahun 2014 ini, kami selaku warga selaku rakyat menghimbau untuk mereka benar-benar merealisasikan apa yang menjadi janji mereka dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Contohnya yaitu dengan tetap memperkuat KPK selaku ujung tombak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
dan tidak memihak, bersikap untuk netral, karena nantinya itu akan bisa membangun pemerintahan yang bersih, yang benar-benar bersih dan maksimal di dalam menjalankan tugasnya 5 tahun ke depan. Oke, baik, itu saja. Terima kasih Mbak Endar sudah bergabung bersama dengan kami langsung dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu tadi cukup menarik ya apa yang diutarakan oleh Mbak Endar juga. Salah satunya adalah memperkuat KPK yang diharapkan bisa juga dilakukan nanti oleh para capres dan cawapres ini. Dan itu harus dibuktikan bahwa apa yang mereka pidatokan di dalam mimbar itu betul-betul nanti direalisasikan. Kalau mau memperkuat KPK, itu berarti mereka harus berani menolak upaya-upaya pihak-pihak manapun yang akan menggergaji KPK. Kita lihat dalam proses perjalanan KPK itu, isu yang mengelilingi KPK selalu kriminalisasi terhadap KPK. Lalu kemudian bahkan ada yang ingin menghilangkan aksi penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Ada yang ingin mengurangi kewenangan KPK. Bukan hanya mengurangi, malah disebut-sebut menggergaji. Ketika KPK tidak memiliki kewenangan untuk menyadap secara langsung, maka pada saat itulah KPK seperti sebetulnya kehilangan gigi. Bahkan kan dengan sangat emosional, Abraham Samad mengatakan ya kalau seperti itu bubarkan saja KPK kan. Untuk apa ada KPK? Karena KPK memang didesain ketika penegak hukum yang ada di Indonesia ini belum maksimal dalam memberantas korupsi. Itulah yang kemudian lahir KPK. Nah kalau sekarang kemudian ada yang menganggap bahwa terlalu power holder, kemudian memiliki kewenangan yang nyaris tanpa batas, tidak ada yang mengontrol, lalu di ujung-ujungnya adalah ini harus dikontrol, kewenangannya harus dikurangi, harus begini, harus begini. Itu secara halus, secara lugas, sebetulnya bahasa lugasnya kita mengatakan mereka ini sedang menggergaji KPK. Nah, siapa-siapa yang menggergaji KPK ini akan sangat mudah dikenali oleh masyarakat, orang-orangnya siapa, dan ini harus berani untuk dikatakan tidak, karena dua-duanya committed untuk memperkuat KPK. Karena mereka masih yakin bahwa dengan ada KPK saja korupsi masih seperti ini, apalagi kalau tidak ada KPK. Satu itu. Kedua, mereka harus memperkuat kejaksaan dan kepolisian. Reformasi di kepolisian, reformasi di kejaksaan harus terus dilakukan. Mengapa? Karena tanpa dua institusi ini, maka kita akan terjebak dalam situasi yang tidak akan pernah selesai dalam proses pemberantasan korupsi ini. Bukan selesai dalam pengertian habis semuanya, karena perang melawan korupsi kan sepanjang hayat sepertinya kan. Yang kita inginkan adalah bagaimana korupsi itu betul-betul bisa relatif ditekan sangat besar ketika kita sekarang berada dalam situasi yang sangat korup. Kita berada di peringkat meskipun membaik, tetapi masih di bawah 100, masih 114 dari 118. Itu kan nothing, artinya kenaikannya tidak signifikan gitu. Ya, apalagi kalau misalnya kita melihat juga bahwasanya kalau dari jumlah personilnya saja KPK ini masih sangat terbatas. Penyidiknya kurang. Jadi bagaimanapun juga dibutuhkan adanya kerjasama dan juga dorongan juga dari kejaksaan dan kepolisian yang bersih seperti itu. Betul. Jadi menguatkan KPK itu bukan semata-mata menambah penyidik ya. Itu tentu itu teknis yang harus dimiliki. Tapi mindset orang-orang ini yang ingin memperkuat KPK itu harus dari hulunya juga. Undang-undangnya justru diperkuat, jangan sampai dilemahkan kan gitu. Revisi undang-undang KPK selama ini kan arahnya sudah kelihatan, sudah jelas mau melemahkan KPK. Ya, kita harus jeda dulu. Kita masih akan kembali pemirsa tentunya setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Selama 40 tahun, Tropicana Slim dipercaya memaniskan ratusan juta gelas minuman di berbagai negara. Pilih Tropicana Slim, terpercaya selama 40 tahun. Ozo Pasta. Keluarga adalah kekuatan terbesar kita. Apa kita di dunia? Seperti biasa.
kembali kehangatan keluarga Anda bersama segelas cerita keluarga Kusuma. Setiap minggu jam 4 sore dipersembahkan oleh kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya hadir dan rawat tubuh kita. Jadikan hari ini hari makin sambil bersinar membuat tubuh bahagia. Badan sehat, rahasia mesin herbal, rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin Good. Kini, setiap detail keindahannya semakin memukau. Belezatu. Polytron memang canggih. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Pipa PVC Mastion, Kuat dan tidak bocor. Inilah produk Indonesia. Biarkan ku harus diperban, jangan pernah kau tua. Bukannya godai. Cabai tiga ada? Oke, cabai tiga. Behalnya oke. Celana pendeknya oke. Kok hidungnya lubangnya nggak ada patas? Yang, kenapa sih kita kalau jalan itu selalu ke tempat sepi? Takut ketahuan ya? Bukan, gua malu pacaran sama knalpot. Stand Up Comedy Show jam 10:30 malam ini. Mata Najwa hadir setiap Rabu jam 8 malam. Ya, Anda masih bersama dengan kami, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Ya, tadi juga ada Pak Kade dari Jakarta ya, Bung Kohar mengatakan dia menyoroti tentang masalah sistem. Jadi walaupun misalnya memang ada niatan baik untuk membersihkan Indonesia dari tindak korupsi ini sendiri, sistemnya sendiri yang nanti akan di-create atau diciptakan harus memang sistem yang meminimalisir adanya celah-celah di mana bisa terjadinya korupsi. Iya, harus antara putih dan hitam. Tidak ada abu-abu. Tidak boleh ada abu-abu. Persoalannya adalah seringkali yang abu-abu ini dipertahankan. Mengapa yang abu-abu ini dipertahankan? Karena itu pintu. Ada yang bilang seperti ini, Bung Kohar. Undang-undang itu diciptakan memang harus ada celah-celahnya agar ada tempat untuk melanggar. Nah itu yang harus dipastikan oleh seorang leader, oleh seorang pemimpin. Dipastikan bahwa yang abu-abu tidak ada. Di dalam peraturan, di dalam penegakan hukum itu hanya ada hitam dan putih. Nah pada saat itulah maka hukum harus tegak. Kan kata salah satu calon wakil presiden, hukum itu tidak boleh hanya tajam ke bawah, tapi juga harus tegak ke atas kan. Artinya siapapun yang melanggar hukum, apakah dia terkait dengan korupsi, apakah dia terkait dengan pidana-pidana hukum yang lainnya, itu semua wajib dibawa di depan hukum dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini juga proses, jangan kemudian ketika mentang-mentang anak pejabat, maka mau memproses saja susahnya minta ampun gitu. Dengan alasan macam-macam, alasan sakit lah misalnya, alasan masih di luar negeri lah, dan sebagainya dan sebagainya. Yang ternyata di dalam prakteknya masih tetap saja tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan ini kan berarti tidak sinkron antara yang dikatakan dengan praktek di lapangan. Yang kita butuhkan yang betul-betul otentik. Orang yang ketika mengatakan dia itu A, maka dia akan mengerjakan A dan dia akan mengendorse bahwa A inilah yang harus betul-betul kita pegang teguh. Nah, itu pula dalam prinsip-prinsip pemimpin sejati dalam pemberantasan korupsi. Nah, korupsi itu kan yang pasti karena dia ada monopoli, karena dia ada diskresi yang teramat luas, kekuasaan yang luar biasa, tapi minus akuntabilitas. Nah, akuntabilitasnya lemah. Nah, tiga-tiganya itu harus dikawal betul, dan pastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Dan tadi Bung Kohar, Anda juga sempat menyinggung tentang masalah keteladanan. Betul. Jadi ini adalah kita harus juga memilih sosok pemimpin yang benar-benar bisa menjadi teladan juga, dan tidak ada sama sekali track recordnya tentang masalah korupsi, dan juga menyinggung tentang hal itu ya? Iya, pasti keteladanan itu di dalam masyarakat kita penting. Bagaimana kita, tadi yang saya katakan, yang diumpamakan, sering diumpamakan sebagai sapu yang bersih untuk menyapu lantai supaya bersih, itu syarat mutlak. Tidak boleh, tidak bisa. Bagaimana logikanya kita menyapu lantai kotor dengan sapu yang juga kotor, justru akan bertambah kotor, kira-kira kan seperti itu. Karena itu tidak mungkin
pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemimpin yang semu, dilakukan oleh orang-orang yang dia antara kata dengan perbuatan itu terjadi kesenjangan yang teramat jauh, gitu. Sehingga ya nanti judul-judulnya ya kebohongan publik kan. Oke, nanti kita harapkan saja bagaimanapun juga nanti memang masyarakat Indonesia, kita tentunya sudah tahu masyarakat kita sudah cukup cerdas untuk nanti benar-benar memilih pemimpin yang anti korupsi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Kohar. Terima kasih Yovita. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih terus bersama dengan kami. Kita akan melanjutkan kebersamaan kita bersama dengan Gilang Ayunda. Kita kembali